Nanti ada sosok manusia baru yang karakteristiknya menitis mengarah pada atau reinkarnasi suatu kepada kembalinya, ajaran-ajaran budi luhur. Benar. Karena selama ini kan yang digambarkan sosok Sabdo Palon itu memang ada gambar visualnya. Jadi orang-orang itu banyak yang berangan-angan. Apa ini yang keluar? Buat apa angan-angan kalau kita nggak ada tindakan? Nah itu loh Mas. Nah untuk menjawab itu kan butuh orang-orang seperti Mas Tinus gitu. Ilmu Jawa, ilmu kasunyatan, makanya kan sedini mungkin ayolah kita itu nggak bisa hidup sendiri. Makanya ada orang yang merasa ditugaskan, merasa kuasa. Emang dia bisa bekerja sendiri? Nggak bisa. Bullshit namanya. Kita tuh suatu kesamaan, saling mencukupi, saling melengkapi kok. Iya. Kan gitu. Jangan merasa kita hebat lah, ibaratnya gitu. Ada banyak, ini nanti banyak timbul orang yang merasa ditugaskan, akhirnya timbul jumawa. Saya punya kunci ini, kunci amanah ini. Itu pasti terjadi. Tanpa saya nanti dunia ini tidak akan damai. Ada yang nanti tahun depan ini banyak bermunculan seperti itu. Keakuan gitu ya. Jumawa. Loh. Akhirnya polarik dari konsep adil. Benar. Jadi adil orang beda ke entah itu tinggi, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, orang gagas. Ya memang titik tengah ya. Ketika pamomongnya kan kudu keadilan itu yang namanya sifatnya pancer ya. Jadi tidak meninggikan diri, tidak merendahkan diri, tidak mengedepankan diri, tidak membelakangkan diri, tidak menganankan juga tidak mengirikan. Belen itu ya. Nah, belen poros. Iya. Nah, ini berkaitan dengan Keraton Solo. Seperti apa itu Mas? Keraton Solo apa? Julukannya apa Mas? Keraton Solo. Apa? Paku Buwono. Paku yo Mas, poros itu Mas. Buwono iki bumi. Paku Buwono. Nah, makanya rata-rata Jogja Hamengku Buwono. Mangku ya. Hamengku itu memangku. Buwono bumi. Nah, ada ikatan dengan bumi. Apa? Jogja dengan Solo. Ya. Satu paket ya. Makanya jenengan lihat di Google Map. Keraton Solo itu tengah-tengah pas antara Lawu dan Merapi. Lawu barat Merapi itu pas tengah-tengah, makanya dijuluki Paku Buwono. Berarti dari awal juga nggak asal-asal ya kok keraton ada di sana. Lo orang Jawa lebih pinter, di sini orang enek meteran, orang enek kilonan ya. Nek kok iso pas. Coba lihat kalau percaya di Google Map Keraton Solo, nanti di zoom in, zoom out, diperkecil, itu nanti tengah-tengah antara Lawu dan Merapi. Luar biasa sekali berarti ya Mas. Pas itu. Padahal belum ada teknologi waktu itu. Belum ada kompas dan lain sebagainya. Mang cek di Google Map, nara percaya. Itu bisa jadi indikator ya bahwa leluhur kita dulu itu. Jenenge Paku Buwono. Gawe jeneng ki ora sembarangan Mas. Nah. Nganggo tirakat, nganggo pengetahuan. Itu salah satu bukti ya nenek moyang kita. Kenapa? Makanya kan pemimpin yang selalu di negara ini mesti asal-asalnya kok Solo. Iya. Gitu. Pak Karno kok Solo, Pak Harto kok Solo, Pak Jokowi kok Solo. Untuk yang tahun depan Mas, 2024 pandangan Mas Tinus. Ya, mungkin ada prediksi. Ya nggak tahu kan. Sedikit gambaran Mas. Kalau ada sedikit gambaran buat teman-teman. Ya masalah itu disimpulkan sendiri-sendiri ya Mas. Iya. Dengan saya penjelasan ini kan pastinya kan jangan dibelaknya paling tidak ya ngonceki dhewe lah nek dhewe kan instan kan ora gelem ngonceki piye kan. Belajar kita mengupas lah sesuatu yang sifatnya siloka. Nek misalkan aku kayak penemuan ini ya ora kabeh tak bukake. Ya jadi paling enggak itu wis dikek gambarane ngono lho. Ada indikator ya. Ada referensi gitu loh. Tinggal ya golek ide dhewe kan ngono lho. Ben belajar mengolah lah. Nek kabeh
kita ketergantungan sama orang lain, terus enakmu gantung ke terus kapan sinau nih kan gitu loh. Jadi kita belajar memahami sesuatu yang misalkan ada orang menyampaikan ini, lah itu apa toh, cari sendiri kan wis genah toh, wis cetha toh. Dan bukti nyata sudah ada. Itu berkaitan dengan, dan itu kan perpecahan dari Solo dan Jogja. Nah ini yang menjadi konsep-konsep yang akan ditentukan di peradaban baru besok adalah ya secara ajarannya itu adalah Homo Budi, yaitu dengan konsep Tri Sulaweda, Tri Kawula Busana. Yang tadi ya, Tidak sembarangan menggunakan ajaran, tapi benar-benar menggunakan ajaran sing bener non. Tidak hanya bener nih, bener. berarti dari 5 menjadi 3. 3. Berarti direduksi menjadi 3. Hama mayu hayuning bawana, hama mayu hayuning sasomo, hama mayu hayuning diri. Sasomo itu ya manusia, ya apa? Ya tidak hanya pada manusia, ya hewan, ya tumbuhan, semua makhluk, ras makhluk itu kita hargai. Karena saya kira semena-mena toh Mas saiki. Ya iya itu. Ya kan? Apa wae saiki dadi panganan lah Mas. Sing penting bati kan ngono. Zaman saiki kan ngono. Enggak peduli ini hutan. Ya saiki Dengan segala resiko whatever. Banjir itu juga diakibatkan pemotongan hutan besar-besaran karena apa? Membikin tol. Benar. Itu merupakan dampak yang mengakibatkan banjir. Hanya untuk satu kepentingan. Infrastruktur. Jadi yang enak ke. Tapi ya itu tadi resiko nih. Seharusnya ketika kita memotong itu bukan dipotong tapi dipindah, beda lagi. Nah itu yang benar sebenarnya. Ini mindahnya piye kangelan tuh ya. Akhirnya merusak alam tuh. Jadi saya gawe tol. Berapa pohonnya dipotong? Ribuan Mas. Kayunya dijual buat siapa? Ya kepentingan mereka. Kepentingan. Iya tak? Iya. Miris sekali ya. Kayu ini kan berapa ribu juta pohon itu di Bartini piro? Iya tak? Pantas ya. Pantas orang alam. pada sekarang pada cari untungan. Iya. Gitu. Pantas alam murka setelah kejadian Sing itu. murka lak menungsone, alam hanya berefleksi. Merefleksikan apa yang menjadi kemurkaan manusia itu sendiri. Hukum sebab akibat tadi. Semut itu kalau nggak cuma jalan nggak mungkin diteblek. Kalau gigit makanya baru. ya jenengan cokot nyamuk we lah. Nyamuk kalau nempel tok ya kita nggak masalah. Tapi kalau begitu nyakot kita refleks dan arahnya pasti kita nggak usah mata melihat itu pasti mengarah pada tempat yang digigit itu. Itu contoh kecil aja. Contoh kecil. Anggap aja nyamuk itu diri kita itu alam. Benar. Itu refleksi Mas. Refleks. Tapi banyak orang yang nggak sadar dengan gambaran-gambaran kecil seperti itu. Itu gambarannya nyamuk kan lah nyelap getih yang merugikan. Geng. Makanya hewan apapun makhluk yang memakan darah itu siluman. Gitu Mas. Tergolong siluman. Tergolong siluman. Apapun itu yang mengonsumsi darah berarti siluman Mas. Semacam siluman lah. Semacam siluman. Lintah, nyamuk, Bathara Karang. Bathara Karang itu kan ilmu serap jiwa. Serap jiwa. Dia menyempurnakan ingin hidup abadi dengan serap jiwa, akhirnya mengkeret. Arti dari Bathara Karang itu apa Mas? Karena saya juga pernah mendengar. Bathara itu kan dewa. Itu. Dewa itu kan diambil simbol keabadian. Karang itu ya batu mengeras. Karena gini. Dari hal yang enggak menjadi keras. Selama saya waktu tinggal di Bali ya, mohon maaf, itu ada namanya penjaga halaman namanya Bathara Karang. Apakah itu sama Bathara Karang yang di Bali sama yang di Jawa? Ya di situ mungkin dulunya ada itu orang bertapa itu Bathara Karang itu ilmu ingin abadi tapi dengan cara
serat jiwa. Serat jiwa ya getih Mas, getih gitu Mas. Menarik ionisasi dari jiwa yang dimiliki orang. Kayak vampir. Kayak vampir, nang luar negeri vampir lah, ngono lho. Iya loh. Makanya kan ning luar negeri vampir ora mati-mati. Berarti Urip ning ya urip medeni bocah nek lagune kan ngono to. berarti sosok Bathara Karang itu nyata adanya ya Mas ya. Ya kan Yang bisa ada. berdarah. Kalau ning kene Bathara Karang, ning Cina apa ning ndi vampir kan. Vampir. Kalau di Eropa zombie mungkin ya. Oke. Menarik sekali ini. Itu peradaban baru itu ajarannya yang pertama, terus pedomannya, terus nama negaranya. Tuh, jadi atau besok itu nanti orang pada berbondong-bondong, orang luar negeri itu berbondong-bondong meminta pengayoman orang Jawa dan akhirnya ikut ajaran Jawa. Ini sekarang sudah banyak sih orang-orang Nah, Eropa kan yang baru mulai sedikit, belajar kan. bahasa Jawa, mulai belajar Dia tertarik budaya dengan Jawa. budaya kearifan Jawa, yang terus ke budaya tradisionalis atau agraris itu sekarang sudah menipis dan nanti akan dimunculkan kembali. Karena agraris itu kehidupan yang menggantungkan alam. Benar. Akhirnya dengan kita menggantungkan alam, mau nggak mau kita harus mencintai alam. Agraris akan tumbuh kembali. Saya kira di bangunan, perumahan, pabrik, TKB, sawah-sawah. Iya Mas, miris juga ya. Sekarang yang paling miris Itu untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Karena apa di zaman sekarang itu adalah kompetisme, berkompetisi, saling mencari, berlomba-lomba lah. berlomba-lomba mencari suatu Keuntungan. kebesaran, keuntungan, akhirnya mencari prestasi. Sebenarnya itu kan bukan budaya nasionalis atau tradisionalis Jawa, Benar. budaya dari sana. Oke, bal-balan bal siji gue rebutan, diarewangi padu teman-teman ngantek itu merebutkan sesuatu yang tidak semestinya. Pikirannya sempit kira-kira. Nah ini menarik ini. Gara-gara Mas Tidus ngomong bola. Ini kan lagi musim ya. Kompetisi Indonesia ini apa Piala AFF ini. Ini prediksinya seperti apa? Aku ora suwe ra ngikuti bal aku ngaten. Saiki ora tau nonton TV. Oke. Yes, biar berjalan aja. Biar berjalan ya. Ya anggap kayak gue hiburan ngono wae. Engko ndak nek dienggo terlalu anu kok ora apa-apa sih, kadang saya nggo totoan kan. Pasti itu Mas. Daripada lah apa-apa. Enak lho, zaman dhisik, zaman SDSB itu ada kitab namanya Kitab Impen. Atau gambar kethek iki nomornya apa, gambar macan nomornya apa. Itu malah kitab yang bisa merukunkan. Walau berbeda keyakinan tapi tetap rukun ya loh. Iya. Iya, Pemersatu bangsa. walaupun disakiti ya masih hidup berdampingan ya loh. Itu kitab pesugihan. Kitab Impen. Iya. Malah bukan kitab suci tapi memberikan suatu kerukunan ya loh. Wong Jawa iki terjane budaya wong Cina. Betul. Ya budaya entah itu Cina Jawa itu sebenarnya dulu mendamaikan kok. Karena termasuk konsep-konsep sekarang yang dibikin itu akhirnya menipisnya ekologi. Jadi itu yang satu tadi perubahan di peradaban baru adalah nama negara Nusantara, pedoman Trisula Weda ajarannya. Prediksian dari sila kelima tadi ya. Budi pekerti, kan gitu. Mantap. Itu yang akan dikembalikan Jawa dan itu akan menjadi pedoman untuk seluruh dunia. Dan itu tidak lama lagi ya. Ya udah tandanya sudah ada. Makanya saya bilang Sudah berproses. nanti kalau sudah ada letupan atau lawu batuk yang siap-siap baik. Prediksian dari sila kelima tadi ya. Budi pekerti, kan gitu. Mantap. Itu yang akan dikembalikan Jawa dan itu akan menjadi pedoman untuk seluruh dunia. Dan itu tidak lama lagi ya. Ya udah tandanya sudah ada. Makanya saya bilang Sudah berproses. nanti kalau sudah ada letupan atau lawu batuk